Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita mau ngirim beras lagi. Tujuannya insya Allah dua pondok ya? Ya. Dua pondok. Yang satu mana? Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad di Bulan Dirah, sama satu lagi dari Khairat di Keramat. Sebelum mulai kita doa dulu. Silakan doa. Ada Haji. Ayo. Saya pakai kaos gini. Enggak apa-apa. Ayo. Sesuai kostum. Rampok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang sedekah itu adalah suatu amalan kebaikan yang sangat ajaib. Dengan sedekah orang itu diampuni dosanya. Dengan sedekah Allah tidak mengkal ibadahnya. Dengan sedekah maka Allah jadikan amalnya yang jelek-jelek itu bisa berubah menjadi amal-amal yang baik, sehingga apa? Tidak akan biarkan oleh setan. Dengan sedekah orang panjang umurnya. Dengan sedekah orang bisa tercapai hajatnya. Dengan sedekah orang bisa sembuh penyakitnya. Yang semua itu menghalangi, merintangi keinginan setan yang supaya kita itu sakit terus, supaya sengsara terus, supaya tidak enak terus. Dengan tidak enak terus akhirnya mudah diganggunya sampai kemudian murtad daripada agama Islam. Itu tujuannya iblis. Sedekah bisa menyingkap itu semuanya. Maka beruntung yang ahli sedekah, beruntung yang ahli sedekah. Dan sedekah itu adalah suatu amal kebaikan yang paling layak untuk kita berkorban sebelum kita melaksanakannya, melebihi daripada yang lainnya, termasuk kurban sapi kambing yang akan datang ini. Sampai-sampai dari saking tidak sukanya Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka yang mampu. Siapa yang mampu? Yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Saking tidak senangnya Nabi Muhammad bersabda, man wajada sa'atan min malihi walam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelebihan dalam hartanya tapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia itu mendekat kepada musalla kami. Dengarkan semuanya kan? Itu hadisnya Nabi. Hati-hati lawan korban. Yang pertama niat di dalam hatinya, dua sempurna takbiratul ihramnya, tiga berdiri pada sholat fardunya, keempat harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya, lima rukun dengan ruku yang sempurna, enam tumanina di dalam rukunya, tujuh bangun ruku i'tidal namanya, delapan tumanina di i'tidalnya, sembilan sujud lakukan dua kali, kesepuluh tumanina di sujudnya, 11 duduk antara dua sujud, 12 tumanina di duduknya yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya, 15-nya baca sholawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya, 15 assalamualaikum ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya, 17-nya tertib harus hafal, itulah macam-macamnya rukun sholat. Manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Firdan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh dibanding saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua, ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana?
Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawadhu. Kitab tawadhu itu dilatih ketemu orang tua. Gua aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, gua aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'allahu yatubu alaih fa innahu tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat. Bisa saja Umar itu ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tobat, akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid, tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketok, kalau istighfar jangan nangis betul kan. Cuma kan nggak perlu di depan umum, nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Jangan nangis, nggak ikhlas, nggak mutu. La ilaha